Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wallahu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kun bikin nasabi khuluqin hasanin amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pertemukan kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan iman, sehingga kita bisa mengikuti satu kewajiban kita, salah satu kewajiban kita yaitu thalabul ilmi, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan siap untuk menerima dan belajar bersama. Shalawat dan salam senantiasa tercurah pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita ikuti setiap langkahnya dan kita berusaha untuk beritba dalam setiap amal perbuatan kita, dan semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu hadirin semua? Alhamdulillah. Tadi siang ikut karnaval ya? Enggak ya. Alhamdulillah ya, diberikan kesehatan. Bapak Ibu hadirin, insya Allah di malam hari ini kita akan membahas satu tema yang judulnya adalah at-talfiq. Ya, judulnya adalah talfiq, yaitu menggabungkan dua pendapat atau lebih di dalam satu qadhiyah atau di dalam satu permasalahan. Kenapa saya mengambil judul ini? Beberapa waktu yang lalu itu ada pertanyaan yang menurut saya agak menggelitik ya, gitu. Agak betul-betul wagu sebenarnya ditanyakan. Tapi mungkin ini yang bertanya juga melihat ya live saya ya. Tapi tidak apa-apa saya sebutkan. Ada orang bertanya gini, Ustadz, bolehkah orang Muhammadiyah beramal dengan amalan orang NU? Atau sebaliknya gitu ya. Mana itu? Ya, kurang lebih pertanyaan begitu. Jadi mungkin ini orang ini adalah orang Muhammadiyah atau mungkin orang NU, tetapi di kampungnya atau di lingkungannya dia ya orang Muhammadiyah, di kampungnya NU itu, atau orang NU di kampungnya orang Muhammadiyah begitu. Nah, pertanyaannya juga saya agak senyum-senyum sendiri itu Pak. Dengan bertanya, bolehkah seorang Muhammadiyah atau seorang NU mengamalkan, yang orang Muhammadiyah mengamalkan amalan NU atau orang NU mengamalkan amalan Muhammadiyah? Kira-kira kalau jenengan ditanya begitu jawabannya gimana Pak? Iya, karena jawabannya boleh sama tidak Pak ya? Boleh gitu aja kan, atau tidak gitu kan. Iya. Jadi Bapak Ibu hadirin, di dalam beramal soleh ini maka kita harus bedakan. Pertama bahwa NU atau NU Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah itu adalah ormas, organisasi kemasyarakatan, yang di sana ada bidang pendidikan, ada bidang sosial, ada bidang dakwah, ada bidang agama dan lain-lain.
Jadi kalau amalan-amalan yang kemudian hari ini kita laksanakan itu tidak ada berkaitan dengan ormas, tetapi berkaitan dengan hukum fikih. Ya, berkaitan dengan hukum fikih. Oleh karena itu kadang di masyarakat kita itu gampang menyimpulkan Bapak Ibu hadirin. Ya, contoh misalkan kalau Bapak Ibu hadirin datang ke sebuah masjid atau ke musola yang di situ imamnya ternyata membaca bacaan Al-Fatihahnya tidak pakai bismillah atau mungkin bismillahnya pelan. Allahu Akbar takbiratul ihram tiba-tiba alhamdulillahirabbil alamin. Oh, imamnya Muhammadiyah ini. Imam Muhammadiyah ini gitu. Kadang kita gampang menyimpulkan begitu. Kenapa nggak pakai bismillah? Tapi kalau yang bismillahnya disebut bismillahirrahmanirrahim. Oh, NU ini gitu. Biasanya gampang seperti itu. Padahal Muhammadiyah maupun NU pun dia mengutip atau mengadopsi pendapat-pendapat dari para ulama gitu. Itulah yang kemudian kita kadang salah kaprah di dalam mengambil satu kesimpulan. Ya, mengambil satu kesimpulan. Nanti ketika jenengan umroh ke Mekah, ternyata imamnya di sana tidak pakai basmalah, langsung alhamdulillahirabbil alamin begitu. Nanti jenengan mengira, oh ini berarti Imam Masjidillah sudah jadi Muhammadiyah ini begitu. Iya. Padahal di situ adalah perbedaan di dalam masalah furu'iyah atau di dalam masalah fikih. Inilah kemudian yang melatar belakangi kenapa talfik ini ternyata butuh untuk kemudian kita bahas Bapak Ibu hadirin. Tapi sebelum membahas talfik ini, saya ingin membahas tentang sebagai mukadimah ya, membahas tentang antara khilaf dan ikhtilaf, ya, atau perbedaan pendapat. Karena perbedaan pendapat ini adalah sesuatu yang mutlak, ya, sesuatu yang pasti terjadi di kalangan kaum muslimin Bapak Ibu hadirin. Makanya di sini dibedakan antara ikhtilaf dengan khilaf. Ya, di sini disebutkan al-ikhtilafu lal khilaf. Ikhtilaf itu berbeda dengan khilaf. Ya, sama-sama artinya beda. Antara ikhtilaf dengan khilaf adalah anna li awwali dalilun. Sesungguhnya yang pertama, al-ikhtilaf itu ada dalil. Jadi boleh beda tetapi ada dalil dasarnya. Lasani, tetapi yang kedua, khilaf itu tidak memiliki dalil. Makanya nanti saya berikan satu contoh Bapak Ibu hadirin. Kenapa sih sebenarnya kita itu di dalam fikih itu kita banyak perbedaan pendapat. Contoh misalkan di dalam satu nas Al-Quran surat Al-Maidah ayat 5-6. Di situ ada membahas tentang berkaitan tata cara wudhu dan tayamum. Ada ungkapan wamsahu biru'usikum dan usaplah kepala kalian. Ya, ini dalam Al-Quran, Pak. Wamsahu biru'usikum. Ini salah satu metode di dalam Al-Quran ketika orang berwudhu. Ya, salah satunya adalah mengusap bagian kepala. Ya. Yang kemudian ternyata dari Al-Quran ini kita tidak bisa langsung memahami cara bagaimana sih cara mengusap kepala itu seperti apa. Kalau jenengan baca Quran surat Al-Maidah ayat 5, ayat 6, ya ayat 6, itu jenengan tidak bisa langsung tahu, Pak. Wamsahu biru'usikum, bagaimana cara mengusap kepala ketika berwudu. Ya, makanya datanglah hadis Nabi SAW, ana Nabiya SAW tawaddo'a famassaha binasiyatihi. Ya, di dalam sebuah hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim disebutkan bahwasanya Rasulullah itu dulu ya ketika berwudu beliau mengusap ubun-ubunnya. Ya, ubun-ubun sebelah mana, Pak? Ubun-ubun ya, di ubun-ubunnya. Ini dalil pertama kaitan dengan wamsahu biru'usikum. Wa ala imamatihi, ya, dan di atas imamahnya. Kalau ada imamah itu yang pakai kain itu, Pak, berarti di atasnya ngusapnya, bukan di bawahnya, ya, bukan di sampingnya, tapi di atas imamahnya. Wa khufaihi, dan
khufnya. Ya, khuf itu sepatu yang digunakan biasanya ketika memasukkan dalam keadaan suci sudah berwudu, maka itu tidak perlu untuk melepas ketika kita bersafar. Ya, biasanya sampai 3 hari 3 malam. Baru kemudian dilepas lagi, kemudian kita berwudu. Kenapa? Karena di zaman dahulu itu cuacanya sangat dingin. Ya, sehingga khuf ini tidak perlu dilepas ketika berwudu, cukup diusap. Ya, cukup diusap. Ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kemudian Imam Abu Dawud mengeluarkan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadzo'u. Aku melihat Nabi berwudu wa alaihi imamatun qatriyatun, dan beliau mengenakan imamah yang terbuat dari katar. Ya, terbuat dari katar. Fa'adkhala yadahu min tahtil melewati bawahnya imamah, berarti Pak. Kalau ada imamah berarti bawahnya dilewati. Ini cara yang keberapa? Cara yang kedua. Di dalam kitab Bukhari Muslim yang menyebutkan Rasulullah mengusap kepalanya itu dimulai dari depan. Ini yang biasa mungkin bapak-bapak dipakai ya. Dari depan, jadi dari depan gini Pak, tangan 2, ya, diusap lagi, kemudian langsung ke telinga, set, begitu 1 kali. Ini mungkin bapak-bapak yang biasa menggunakan ini, atau mungkin bapak-bapak yang biasa menggunakan gini. Ya, maka ini terjadi berbagai macam pendapat. Ya, berdasarkan ayat-ayatnya sama, berdasarkan hadis-hadisnya sama. Maka kita lihat contoh ikhtilaf ulama dalam memahami nas tadi. Ya, pertama Imam Abu Hanifah, beliau berpendapat wajib mengusap minimal seukuran ubun-ubun di atas 2 daun telinga, bukan mengusap ujung rambut yang dikepang. Berarti kalau Imam Abu Hanifah berarti 1/4 kepala Pak, dari sini set, nah sampai sini 1/4 kepala. Pendapatnya siapa? Imam Abu Hanifah. Kenapa? Alasannya satu, mengikuti makna mengusap menurut urf. Urf itu kebiasaan, adat istiadat di zaman dahulu. Berarti mengusap itu ya cukuplah diusap aja begitu. Yang kedua, makna huruf ba, artinya menempel, yang hadis tadi Pak, Mughirah tadi. Kemudian yang ketiga, hadis Abu Daud yang menjelaskan tentang ayat ini yang tadi kita baca tadi, yang nomor 2. Ya, mengusap tadi. Sedangkan Imam Malik itu wajib mengusap seluruh kepala. Berarti semuanya. Kalau bapak-bapak biasanya menggunakan ini, berarti biasanya menggunakan pendapatnya Imam Malik. Ya. Beberapa hadis yang beliau simpulkan. Kemudian dari Imam Ahmad bin Hambal itu seperti mazhab Maliki. Jadi semua. Dengan sedikit perbedaan, yang pertama wajib mengusap seluruh kepala bagi lelaki saja. Kalau wanita hanya di depan. Wanita hanya di depan. Makanya bapak-bapak kan biasanya lihat ada ibu-ibu ketika berwudu di rest area itu wudunya cuma gini. Boleh enggak? Sekarang udah lincah ya. Yang kedua, wajib mengusap 2 daun telinga. Nah, kalau ini wajib mengusap 2 daun telinga, Pak. Kalau yang tadi, ya, kalau ini cuma 1. Ya, jadi apa pelajaran yang dapat kita ambil, Pak, dari perbedaan pendapat 4 mazhab tadi? Apa kira-kira? 1. Mazhab itu bukan agama. Ini yang pertama. Mazhab itu bukan agama. Tetapi pemahaman ulama terhadap nas agama dengan ilmu yang ada pada mereka. Nih. Jadi apa mazhabnya? Syafi'i. Nah, berarti itu bukan agama. Memeluknya itu bukan seperti memeluk agama. Yang kedua, ikhtilaf mereka itu pada masalah furu'. Furu' itu cabang. Bukan masalah usul. Ya, jadi mereka tidak akan ikhtilaf di dalam soal usul. Apa sih contohnya usul itu, Pak? Apa contohnya usul? Usul itu sesuatu yang prinsip. Contohnya adalah
hukum sholat 5 waktu. Ini mereka tidak akan pernah ikhtilaf. Tidak ada yang ikhtilaf. Hukum sholat 5 waktu. Itu usul. Tidak akan ikhtilaf. Furu'nya apa? Tata cara takbiratul ihram. Itu mereka ikhtilaf. Takbiratul ihramnya seperti apa? Yang gini ada, segini ada. Ada yang di daun telinga. Itu furu' namanya. Bukan usul. Mereka tidak pernah memperdebatkan yang usul. Apa sih hukum sholat 5 waktu itu? Udah wajib. Mereka tidak berbeda pendapat. Ya, ikhtilaf mereka dalam hal yang furu'. Yang ketiga, menggunakan pendapat mazhab adalah mengamalkan firman Allah An-Nahl ayat 43. Siapa yang hafal surat An-Nahl 43? Mau tak kasih hadiah tapi nggak bawa hadiah. Apa? An-Nahl 43. Ayo Google. Cepet. Ya, waktunya habis ya. Was'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada. Yang keempat, tidak mudah membid'ahkan dan menyesatkan hanya karena berbeda cara melakukan. Ini enggak sah itu. Ya kan? Oh, ibu-ibu, bapak-bapak segera bertobat ya yang masih punya pendapat seperti itu. Ibu-ibu di sini udah biasa ikut kajian banyak tempat, sehingga wawasannya sangat luas. Dalam hal seperti ini itu tidak jadi masalah. Jadi tidak gampang membid'ahkan. Ya, betul-betul harus dicari akar permasalahannya. Yang kelima adalah slogan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu benar. Ya, kembali kepada apa? Al-Quran dan As-Sunnah itu benar, Pak. Dan itu sangat bagus. Kita harus kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah. Masalahnya ada dua. Satu, apakah setiap orang itu memiliki kemampuan untuk memahami Al-Quran secara langsung? Pertama itu. Ya, bapak-bapak dikasih Al-Quran 30 juz. Pak, ambil kesimpulan hukum dari surat Al-Fatihah misalkan. Ditulis. Kira-kira keluar enggak, Pak? Ya, ternyata tidak semua orang mampu untuk mengambil istinbatul ahkam atau kesimpulan hukum ketika membaca Al-Quran. Ya, jangankan Al-Fatihah ya, 30 juz saja kadang kesimpulannya apa gitu, susah Pak ya. Menyimpulkan itu susah. Ya. Yang kedua, apakah semua orang itu memiliki alat untuk menggali makna di dalam Al-Quran seperti pemahaman para ulama dahulu, para sahabat dahulu? Ya, padahal kalau kita mau menggali itu Pak, kita harus paham maqasidus syariah, usul fikih, kemudian harus hafal hadis ya sekian ribu sekian minimal, tahu usul tafsir ya, tahu mana yang nasikh dan mansukh dan lain sebagainya. Itu banyak sekali Pak perangkat-perangkat alat-alatnya. Dan ternyata tidak semua kita itu diberikan paham Quran. Ya, oleh karena itu biasanya kita itu yang awam seperti kita ini biasanya jadi muqallid atau sering disebut dengan taklid. Ya. Taklid itu boleh enggak? Ayo, yang boleh siapa, yang tidak siapa? Iya. Insya Allah kalau masih ada kesempatan di pekan depan kita akan membahas tentang hukmu taklid, Pak. Hukum bagaimana taklid, ya, insya Allah ya, mudah-mudahan tidak ada halangan dan rintangan. Ya, lalu bagaimana, ini yang sering tidak dibahas Bapak Ibu hadirin, sehingga apa, generasi-generasi di bawah kita ketika terjadi perbedaan, itu mereka lihatnya bedanya. Bukan lihat bagaimana ulama dulu yang berbeda pendapat menyikapi perbedaan tersebut. Ya, makanya penting sekali bagaimana sikap salaful ummah dalam menyikapi perbedaan ini. Pertama, satu, tetap sholat berjamaah. Karena Abu Hanifah adalah Abu Hanifah, au ashabuhu, atau para pengikutnya Abu Hanifah, wa Syafi'iyu, dan Imam Asy-Syafi'i, wa ghairuhum, dan selain daripada mereka radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhoi mereka, yusalluna, mereka sholat. Siapa? Imam Abu Hanifah dan para murid-muridnya, Imam Syafi'i dan para pengikut-pengikutnya, mereka sholat khalfa a'immatil Madinah,
mereka tetap sholat berjamaah di belakang Imam Madinah. Kenapa kok Imam Madinah kok jadi masalah? Wong kalau kita ke Madinah aja kan kita sholat di belakang mereka. Karena minal Malikiyah, Imam Madinah di zaman dahulu, Pak, di zaman para imam mazhab ini, itu mazhabnya Imam Malik di kota Madinah itu. Makanya Imam Malik itu terkenal dengan kota Darul Hadis, ya, kota hadis. Itu ada Imam Malik di situ. Dan Imam Malik, Pak, itu berbeda pendapat bahwa bacaan basmalah di awal surat Al-Fatihah itu tidak termasuk bagian daripada ayat atau surat Al-Fatihah. Padahal Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i itu mengatakan Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian daripada surat Al-Fatihah. Berarti Imam Malik itu berbeda dengan Imam Abu Hanifah, berbeda dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kenapa? Kanu la yaqra'unal basmalah. Mohon maaf, Imam Malik kenapa? Malikiyah, para pengikut Imam Malik di Madinah pada waktu itu tidak membaca basmalah. La siran wala jahran. Mereka tidak membaca walaupun lirih, apalagi keras. Ya. Tetapi bagaimana para ulama yang berbeda itu menghadapi itu? Mereka tetap berjamaah di belakangnya imam yang tidak menggunakan basmalah. Jadi nanti bapak-bapak kalau lihat ada musola di situ tidak membaca basmalah, Pak, tetap sholat berjamaah apa tidak? Tetap sholat berjamaah. Yang kedua, adab Imam Syafi'i kepada Imam Abu Hanifah. Wassalat Syafi'iyu, wassalat dan sholat siapa Asy-Syafi'iyu, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala as-subha. Pendapatnya Imam Syafi'i, sholat subuh itu hukumnya ketika rokaat kedua itu menggunakan kunut apa tidak pakai kunut? Ayo, pendapatnya Imam Syafi'i, pakai kunut apa tidak pakai kunut? Pakai kunut. Ijma ini ya namanya, sepakat semuanya, nggak ada yang berbeda pendapat. Ya. Qoriban min makbaratin Abi Hanifah rahimahu ta'ala falam yaknut takdiban ma'ahu. Ketika Imam Syafi'i, Pak, berkunjung ke makamnya Imam Abu Hanifah, berarti Imam Abu Hanifah dulu apa Imam Syafi'i? Imam Abu Hanifah dulu. Imam Abu Hanifah meninggal tahun 150 Hijriah, Imam Syafi'i tahun 150 Hijriah itu baru lahir. Nah, Imam Abu Hanifah itu ada murid-muridnya banyak. Nah, suatu ketika Imam Syafi'i ketika sudah besar, sudah jadi ulama, itu berziarah ke makamnya Imam Abu Hanifah. Nah, di sana Bapak Ibu hadirin, Imam Syafi'i mendapatkan kehormatan oleh murid-muridnya Imam ya, menjadi imam. Padahal Imam Abu Hanifah kunut itu tidak disunahkan pendapatnya. Sedangkan Imam Syafi'i kunut itu sunnah mu'akadah. Kira-kira kalau jenengan jadi Imam Syafi'i pakai kunut apa enggak? Karena enggak hafal jenengan kan. Ya. Bisa jadi, Pak, mumpung saya jadi imamnya, saya mau pakai kunut. Itu. Dan murid-muridnya Imam Syafi'i juga mungkin dia berperasaan begitu. Ah, ini pasti pakai kunut. Ya, tapi ternyata karena takdiban, Pak, di situ ada makbaroh, ada makamnya Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i menghormati para santri-santrinya di situ, menghormati para murid-muridnya Imam Abu Hanifah, beliau meninggalkan pendapatnya. Ya, meninggalkan pendapatnya. Jadi begitu, Bapak Ibu hadirin. Imam Malik, yaqulu Malik bin Anas, ya, Harun Ar-Rasyid pernah memerintahkan Imam Malik, Pak. Imam Malik itu punya satu kitab namanya Kitab Al-Muwatta, tebalnya segini. Ini kitab rujukan, isinya tentang hukum-hukum dan lain sebagainya. Diperintahkan oleh di zamannya Harun Ar-Rasyid, berarti zaman Bani Umayyah, itu Harun Ar-Rasyid itu seorang khalifah, itu diperintahkan untuk menjadikan satu-satunya rujukan Kitab Al-Muwatta. Ya, Imam Malik itu muwatta'mu digantungkan aja di Ka'bah. Artinya apa? Dijadikan seluruh pedoman masyarakat di zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid pada waktu itu. Apa jawaban Imam Malik, Pak? Kata Imam Malik bahwa dia mengatakan amma ta'liqul muwatta' fil Ka'bah
menggantungkan kitabku Al-Muwatta di dalam Ka'bah, fa inna ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ikhtalafu fil furu'. Sesungguhnya para sahabat Rasulullah itu di zaman ada yang masih hidup dan mereka berbeda pendapat di dalam masalah furu' dan mereka itu tersebar di seluruh negeri dimanapun. Sedangkan Imam Malik yang bukan sahabat, beliau menghormati, tidak mau Pak, padahal yang perintahkan presiden pada zaman itu. Nah kalau kita kan senang banget Pak ya, oh ini ngomong kesempatan ini gitu kan, kitabku dijadikan rujukan oleh orang seluruh dunia kaum muslimin. Tapi Imam Malik tidak mau, dalam rangka menghormati para sahabat Rasulullah yang di sana mereka juga banyak berbeda pendapat. Ya. Satu lagi, Abdullah bin Ahmad bin Hambal, dia mengatakan salah seorang anak, ini sering saya sampaikan ya, namanya Abdullah bin Ahmad bin Hambal, anaknya Imam Ahmad bin Hambal. Dia mengatakan, qultu li abi, aku mengatakan kepada bapakku, ya abati, wahai bapakku, ayu rajulin kana syafi'iyu. Ya, Imam Syafi'i itu model orang yang kayak apa wahai bapakku? Fa inni sami'tuka tuksiru minad du'a lahu. Sesungguhnya aku mendengar engkau banyak menyebut beliau di dalam doa. Ya, jadi Imam Syafi'i itu Pak, itu salah seorang imam yang sering disebut di dalam doanya Imam Ahmad bin Hambal. Sampai itu siapa Imam Syafi'i itu begitu. Padahal kalau Bapak Ibu hadirin baca beberapa rujukan ya kaitan dengan perbedaan antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hambal itu kurang lebih ada 4.000-an jenis perbedaan di dalam masalah furu'. Bedanya berapa Pak? 4.000-an jumlahnya di dalam masalah furu'. Kita beda dikit Pak, sikut-sikutan Pak ya. Ini 4.000 Pak. Tetapi ternyata apa? Imam Ahmad bin Hambal itu dia senantiasa lisannya ketika berdoa menyebut nama Imam Syafi'i. Dan jawaban Imam Ahmad bin Hambal ketika ditanya, seperti apa sih Imam Syafi'i itu? Beliau jawabannya apa? Huwa kasyamsi fin nahar. Dia itu seperti matahari di siang hari. Ya. Dan seperti apa? Kal afiyati linnasi, dan seperti kesehatan bagi manusia. Afiah itu sehat. Kalau manusia tidak sehat berarti sakit, tidak nikmat. Ya, itu jawabannya Pak. Padahal mereka memiliki ikhtilaf yang sangat banyak. Ya, ini beberapa kaitan dengan ikhtilaf dan bagaimana para ulama dulu berikhtilaf. Ya, ini masih mukadimah Pak. Dari mukadimah ini saya ingin nanti Bapak Ibu hadirin mengetahui kita bisa menggabungkan pendapat-pendapat ulama. Ya, menggabungkan pendapat-pendapat ulama tadi. Karena ada yang bersilaturahim mazhab. Ya, bersilaturahim mazhab. Saya bahas dulu tentang talfik. Yang pertama, talfik itu dari kata laffaqa yulaffiqu talfikan. Ini dari wazan kalau dalam bahasa Arab, shorof dari kata fa'ala yufa'ilu taf'ilan, yang menyatakan takdiyah, berarti mekan. Ya, berarti mekan. Kayak kabbaro yukabbiru takbiron. Nah, makanya kadang orang-orang pas malam takbiran itu kan, ayo pada takbiran gitu ya. Itu artinya membesarkan, mekan. Sama laffaqa yulafiku talfikan artinya menggabungkan. Secara istilah adalah huwa makana fil mas'alatil wahidati bil akhdi bi aqwali adatin minal a'immati fiha, yaitu mengambil beberapa pendapat para imam dalam satu permasalahan. Adapun mengambil beberapa pendapat imam dalam beberapa masalah itu bukan talfik. Jadi talfik itu mengambil pendapat ulama minimal 2 atau lebih di dalam satu permasalahan. Nanti saya kasih contoh biar Bapak Ibu hadirin bisa memahami dengan baik. Ini contohnya. Contoh satu dalam hal akad nikah. Bapak Ibu hadirin pernah melihat ada orang nikah tanpa wali? Pernah enggak?
ada orang nikah tanpa wali, ada orang nikah tanpa saksi, Pak. Dan mereka punya dalil. Nah, jenengan kan nggak berani, Pak ya, nikah kok tanpa wali, tanpa saksi, apalagi tanpa izin istri gitu kan. Iya. Jadi ada orang menikah tanpa wali, tanpa saksi, hanya pengantin, ijab kabul dan mahar. Kan harusnya tambah wali sama saksi kan, rukunnya kan 5. Maksudnya. Gitu. Tapi nanti ada konsekuensi hukum. Tidak ada saksi, tidak ada wali itu. Iya. Lah, yang disebut dengan talfik, Bapak Ibu hadirin, itu adalah menggabungkan pendapat. Pendapat pertama, aku nggak usah pakai saksi lah, ngikut pendapatnya Imam Malik. Ya, nggak usah pakai saksi. Atau saya juga nggak mau pakai wali lah, ngikut pendapatnya Imam Abu Hanifah, nggak usah pakai wali. Begitu digabungkan jadi satu, ini yang disebut dengan talfik. Maka tidak boleh. Jadi mengambil yang gampang-gampang tok. Namanya apa tadi? Talfiq. Ya. Contoh yang kedua, dalam hal wudu. Kalau wudu kan biasa ya. Ada seorang yang meyakini mengusap kepala itu cukup bagian saja. Ini pendapatnya siapa, Pak? Yang meyakini mengusap kepala itu cukup sebagian saja, pendapatnya siapa? Imam Asy-Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i itu, Pak, mengusap kepala itu cukup sebagian saja, udah sah wudunya. Tetapi Imam Syafi'i nyentuh wanita, ya, nyentuh wanita batal. Separuh saja, tetapi ternyata suatu ketika dia datang ke pelaminan, di sana ada laki-laki perempuan sudah menikah, dia sudah wudhu, kemudian datang ke sana, ternyata salaman, Pak. Salaman sama laki-laki, selamat, barakallahu laka. Nempel. Tul begitu, Pak. Tiba-tiba pas keluar dari walimahan, keluar ke situ, dia ndak wudhu. Padahal tadi wudhunya pakai pendapatnya Imam Syafi'i yang cukup, ya, ditempel-tempel saja. Tapi barusan nyentuh wanita, ya, nyentuh mempelai putri, habis itu dia langsung sholat nggak pakai wudhu. Ini namanya talfiq. Mencampur adukkan pendapat mazhab di dalam satu qadhiyah. Maka nanti di judulnya itu, di flyernya ada qadhiyah ya. Qadhiyah itu, Pak, maknanya dalam satu masalah tertentu. Jadi tidak boleh ya, ngambil pendapat seperti itu, nggak boleh. Dalam hal zakat misalkan, di dalam hadis Nabi SAW disebutkan itu ya dengan banyak hal. Menurut Syafi'iyah, pendapatnya Imam Syafi'i, ya, itu wajib menggunakan zakat ya, wajib menggunakan makanan pokok. Itu pendapatnya siapa? Imam Syafi'i. Dengan so'an, satu sok menurut mazhabnya Imam Syafi'i itu jumlahnya kurang lebih 2,5 kg. Kalau beras, makanan pokoknya di kita itu beras, berarti 2,5 kg beras. Ya. Menurut Imam Abu Hanifah, itu beliau mewajibkan apa yang disebutkan oleh Nabi. Yang disebut oleh Nabi itu, Pak, salah satunya ada gandum, kemudian ada apa itu namanya? Ada 4. Ingat saya, gandum, ada anggur juga. Nah, menurut Imam Abu Hanifah, kalau 4 ini tidak bisa ada, ya, atau dia boleh ini dan boleh pakai nilai. Nilai itu berarti nilai mata uang, diuangkan. Ya, tetapi angkanya itu kalau dikilokan itu 3,2 kg. Kalau beras itu berarti 3,2 kg beras. Nah, di tempat kita, Pak, itu banyak yang ngambil milih dengan nilai atau dengan uang, tetapi ukurannya ngikuti pendapatnya Imam Syafi'i. 2,5. Nah, gitu. Anehnya kita begitu, Bapak Ibu hadirin.
mencampur, ya, mencomot-comot, ya. Mencampur tadi. Ini namanya apa tadi? Talfiq. Ya, namanya talfiq. Jadi ini adalah bentuk namanya tatabu ar-rukhsah, yaitu mencari yang enak-enak saja, mencari yang ringan-ringan saja dari perbedaan mazhab tadi. Maka yang seperti ini itu tidak dibolehkan. Ya. Hukum talfiq. Ya. Ini sebenarnya terjadinya talfiq, mencampur adukkan, yaitu tidak tercampurnya antara dua pendapat, baik sejak awal pertengahan, itu akan menimbulkan satu hadirin mencampurkan pendapat ini, nanti akan jadi satu pendapat yang tidak diketahui. Pakai Syafi'i, ya, pakai secuil gini, tetapi batalnya pakai Hambali atau Abu Hanifah, ya, batalnya pakai mazhab yang lain. Nah, nanti kalau jenengan ngambil ini, Pak, maka nanti akan timbul satu mazhab baru, mazhab yang kelima. Oh ya, mazhab comot-comot namanya ya. Oh, jadi itu yang tidak diperbolehkan, jadi masalah. Makanya banyak para ulama mengatakan yang model seperti ini itu tidak dibolehkan. Bahkan di dalam Hasyisha Ibnu Abidin menyebutkan wal hukmu al mulafaqah itu batilun bil ijma', keputusan hukum berdasarkan talfiq adalah batil berdasarkan ijma'. Ya. Kalaupun ada yang membolehkan Bapak Ibu hadirin, itu memang ada beberapa yang membolehkan. Ya, ada beberapa, saya katakan ini pendapat yang liberal. Nah, liberal itu tafrid, ya, tafrid itu menggampangkan. Jadi boleh nggak kita mengambil comot-comot? Oh, boleh. Ini pendapat yang mazhab apa namanya? Dibayar nggak boleh. Akan mazhab yang 4, dan setiap nanti bisa membaca bab taklid kilometer. Boleh jamak meter dari Pecalungan kemudian ke, ya, kalau usul tidak boleh digabung-gabung. Dalam bab akidah itu tidak boleh. Waktunya masih ada kurang lebih 9 menit. Saya kasih kesempatan Bapak Ibu hadirin untuk bertanya. Kalau saya tidak bisa menjawab, saya akan mengikuti mazhabnya Maliki. Kalau Maliki itu, Pak, ketika ditanya irji, pulang kamu gitu. Jadi nanti kalau Bapak pengen cepat pulang, dibuat pertanyaan yang kiranya saya nggak bisa jawab, Pak. Nanti pulang dulu. Ya, silakan Bapak Ibu hadirin. Kalau ada pertanyaan, ya silakan, Pak Kasih. Ya. Kunut atau tidak biasa pakai kunut, ternyata jamaah di tempat pakai kunut, tidak jadi masalah. Ikuti imamnya. Prinsipnya, Pak, ya, ikuti imamnya. Karena dijadikan imam itu untuk diikuti, bukan untuk diselisihi. Kalau imamnya pakai kunut, kita ikut pakai kunut. Itu namanya silaturahim mazhab. Yang tadinya Hambali jadi Syafi'i, yang tadinya Syafi'i jadi Hambali. Tadi di Imam Syafi'i yang beliaunya itu adalah kunut, ya, berada di tempatnya Imam Abu Hanifah yang tidak pakai kunut. Kita juga mengikuti adabnya Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah ketika mereka itu sholat di belakang yang imamnya itu mengambil pendapatnya Imam Malik, yaitu basmalah itu bukan bagian dari satu surat Al-Fatihah. Kalau Imam Syafi'i nggak usah, Pak. Harus pakai dibaca bismillah. Imam Malik enggak. Tapi tetap sholat di belakang Malikiyah. Gitu. Adabnya begitu. Gitu, Pak, ya? Alhamdulillah. Ya.
Nggak perlu, Pak. Nggak perlu. Kalau jenengan sholatnya ternyata imamnya, ya, nggak perlu, kita nggak usah ikut. Yang gini-gini nggak usah ikut. Nggak usah ikut. Imam kukur-kukur juga nggak boleh ikut. Ya. Ya. Karena itu kan ada balak kan, janganlah. Kalau balak jangan, itu Pak ya. Saya pernah mendengar. Jadi kita ngikuti di kunutnya saja. Kita tunggu sampai selesai kunut, kita ikut dulu. Tidak jadi masalah. Sah sholatnya. Ya. Oh, iya. Nah ini saya kembalikan ke penanya masing-masing. Karena nanti di situ ada maslahat dan ada mudaratnya. Yang bisa nimbang maslahat mudaratnya itu adalah orang yang mengetahui di situ, menetap di situ. Kalau saya di rumah Pak, saya tidak biasa ikut seperti itu, saya aman biasa. Walaupun lingkungan kanan kiri saya itu, enggak Pak Ustaz, oh iya, dari mana? Dari kajian yang lain barusan baru ini begitu. Yang penting saya sholat jamaah Pak. Yang penting saya sholat jamaah. Nah, kepentingan mereka kadang enggak sholat jamaahnya, enggak itunya iya gitu. Bedanya begitu. Nah, yang penting sholat jamaah itu wajib jelas. Gitu ya Bu ya. Pemalam bisa. Itu Bu. Mohon maaf. Yang lain? Ya, silakan. Berdua satu-satu ya. Yang belakang dulu ya. Mas Santo silakan. Pertama saya tidak mendapati ya di dalam tarjih. Tidak mendapati di dalam tarjih. Saya insya Allah sudah membaca tarjih yang zaman dulu, tahun berapa begitu sebelum ada tarjih baru ya. Yang tahun kemarin saya belum baca. Tapi yang kemarin-kemarin itu enggak saya dapati. Jadi kalau misalkan ada tata cara wudhu menurut tuntunan ini, itu nggak jadi masalah. Karena di satu ormas pun dia mentarjih yang lebih rojih menurutnya, nggak jadi masalah Pak. Nggak jadi masalah. Jadi kalau ada satu lembaga yang kemudian dia mencari yang paling rojih dengan mengambil pendapat-pendapat mazhab, itu nggak jadi masalah. Berarti itu sudah berdasarkan hukum yang dia ketahui. Ya, ada dalilnya, ada macam-macamnya. Kenapa? Tidak? Insya Allah enggak. Insya Allah enggak. Nah, yang segini saya nggak tahu ya. Saya tahunya ini itu ketika saat tahiyatul awal dan tahiyatul akhir. Ketika ngacung gini kan? Ngacung gini itu di tahiyatul awal dan tahiyatul akhir. Mau bertanya atau enggak? Silakan. Gitu ya Mas Santa ya. Kenapa? Oh ya, itu ikut ayat yang sebelumnya wahsilu. Jadi kalau kaki ikutnya wahsilu wujuhakum kan. Nah, kalau kaki itu enggak wamsahu, Pak. Kenapa? Karena ikut wahsilu. Karena wawunya wawu atof ngikut yang ke depan, yang dari wahsilu tadi. Makanya kalau kaki itu kaki nggak diusap, dibasuh. Makanya beberapa pendapat mengatakan tidak perlu diusap. Ya, cukup diginikan aja Pak. Boleh.
Walaupun ada beberapa pendapat yang harus kemudian diusap. Waghsilu itu artinya mengguyur air. Jadi boleh kalau mengguyur air. Bahkan pendapatnya Syafi'i itu mengusap, mengguyur pun boleh, Pak. Makanya jenengan biasanya orang-orang butuh tiba-tiba gini kan. Iya. Dan mungkin sebagian kita, Pak, dulu ketika orang-orang lihat orang wudu gini-gini itu agak wagu itu kan. Masa wudu begitu gitu kan? Itu karena kurang ilmunya kita, Pak. Bukan karena salahnya dia itu kan. Bukan karena salahnya dia. Ya, betul. Memang harus dijelaskan seperti ini. Jadi waghsilu itu mengguyurkan air. Ya, kalau wamsahu itu mengusap. Ya. Sebagian. Itu ya. Saya kira waktunya habis, Pak. Pas jam 9. Saya itu disiplin tidak pernah terlambat untuk pulang. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu hadirin ya, karena banyak candanya dibanding seriusnya. Tapi insya Allah dari awal sampai akhir bermanfaat mudah-mudahan untuk Bapak, Ibu, dan adik-adik semuanya. Saya kira itu dulu. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.